Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur malam ini Tuhan Kau memberkati setiap kami. Bukakan pewahyuan, pengertian yang baru bagi kami. Untuk kami terus berjalan dalam jalan-Mu, berjalan dengan pikiran-Mu. Kami berjalan dalam perjanjian yang baru. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Angkat tangannya Bapak Ibu dan semua yang siap diberkati. Sama-sama berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom. Ya, shalomnya lagi dong. Shalom. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Amin. Iya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Katakan amin. Iya. 2 minggu yang lalu dalam 2 ibadah WRC saya menyampaikan 10 dusta agamawi. Saudaraku, ironisnya sampai hari ini jutaan orang di seluruh dunia masih mendengar dusta-dusta seperti itu. Sehingga kepercayaan yang salah karena mendengar yang salah. Nah, malam ini saya mau sampaikan kenapa sih kita harus hidup di dalam perjanjian yang baru. Banyak orang Kristen masih zigzag. Ini perbedaan Old Covenant dan New Covenant. Yuk kita lihat sebentar dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ayat 14 sampai 19 dengan jelas. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Jadi bukan kepada jemaat. Sekali lagi bahwa Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, pesan Tuhan buat 7 jemaat ini bukan untuk jemaatnya, tapi untuk pemimpin jemaat. Dalam FAIH dikatakan pemimpin jemaat. Ya. Kalau ini malaikat artinya bahwa pemimpin, gembala, penatua itu digambarkan sebagai seperti malaikat yang menjaga jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Oke ya, terus ayat berikutnya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Terus, karena engkau suam-suam kuku, nggak dingin nggak panas tuh suam-suam kuku. Kalau orang Jawa bilang anget-anget tai ayam. Pernah megang tai ayam nggak? Kayaknya Pak Agus, Pak Roy ini orang Jawa Tengah pasti pernah ini. Waktu kecil suka megang. Ya saya waktu kecil juga gitu. Kita penasaran apa bener sih anget-anget tai ayam? Tai ayam kita pegang, yang baru keluar tuh. Bener itu anget saudaraku. Nggak panas tapi anget bener itu. Karena kamu suam-suam, nggak dingin nggak panas, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Nah, ayat ini dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk nakut-nakutin jemaat bahwa kalau rohmu nggak menyala-nyala, kamu akan dimuntahkan Tuhan. Saudaraku, mana mungkin Tuhan memuntahkan anggota tubuhnya sendiri? Bukankah Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuh? Setuju? Gak mungkin kan Pak Roy memuntahkan ginjalnya? Gak mungkin. Betul? Gak mungkin kan saudaraku Pak Agus
memuntahkan apa? Paru-parunya. Atau ibu-ibu ini, saudaraku. Nggak mungkin kan memuntahkan apa gitu loh. Nah, sekali lagi bahwa karena firman ini bukan untuk jemaat, untuk pemimpin. Nah, pemimpin yang seperti apa yang akhirnya saudaraku bisa dimuntahkan ini? Kalau kamu nggak bertobat, kalau kamu tetap suam-suam, kalau kamu nggak berkobar-kobar, ini bukan bicara berkobar-kobar, tapi bicara apa? Begini, ini ada 2 gelas, ini air panas ini air dingin. Apa sih yang dimaksud dengan suam-suam? Kalau air panas itu aja, kalau air panas ditaruh saudaraku, ini air panas, dituang sama air dingin. Nah, hangat ini. Kalau nggak percaya ke sini, ini hangat. Kayak tai ayam, bener ini, hangat. Suam-suam. Ini dingin. Kalau belum saya campur, panas. Nah, ini yang dimaksud suam-suam. Tuhan lagi nggak bicara soal roh yang berkobar-kobar atau roh yang suam-suam. Enggak. Tapi Tuhan bicara soal apa? Para pemimpin jemaat di Laodikia itu mencampurkan perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu hot karena Tuhan menuliskannya di loh hati kita. Dengan darahnya sendiri. Hot cintanya Tuhan, panas cintanya Tuhan. Sementara perjanjian yang lama itu ditulis di 2 loh batu, bukan loh hati, dengan jari. Dan itu ditulis di Gunung Sinai, dingin. Yang dingin kalau dicampur dengan yang panas, jadi suam. Maksudnya apa? Tuhan tidak mau para pemimpin, para gembala, hamba-hamba Tuhan, ini mencampur pengajaran perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru. Tuhan gak mau saudaraku jemaat ini hidup dalam 2 perjanjian. Ingat ya, Petrus pernah saya jadikan alat peraga istri Mr. Lau dan kemudian jadi istri Mr. Grace. Gak boleh saudaraku Petrus di waktu yang sama jadi istri Mr. Lau dan istri Mr. Grace. Petrus yang lama sudah mati bersama dengan Yesus. Ini Petrus yang baru. Nah, Bapak Ibu, mencampurkan 2 perjanjian inilah yang Tuhan kecam. Ini akan mengakibatkan kesuaman. Karena apa? Panas dicampur dengan dingin, suam. Tuhan akan muntahkan pengajaran yang seperti itu, Tuhan akan muntahkan, maka hamba-hamba Tuhan, para pemimpin yang mengajar ini gak akan dipercaya lagi mengajar. Hari ini masih banyak gereja yang siksak. Tetapi karena, mohon maaf Bapak Ibu, tetapi karena saudara dan saya sudah menerima ini berabad-abad, bertahun-tahun pengajaran yang dalam tanda kutip salah. Bukan dalam kutip, memang salah, tapi menjadi seolah-olah benar. Betul nggak? Justru yang saya ajarkan ini benar, tapi karena bagi banyak orang masih asing, dianggap aneh. Dianggap, masa sih begitu? Anda lihat dari awal aja ayatnya berbunyi, kepada malaikat jemaat, bukan kepada pemimpin jemaat. Jadi bukan kepada jemaat. Termasuk dalam Wahyu pasal 2 kepada malaikat jemaat Efesus yang meninggalkan kasih yang mula-mula, dia akan kehilangan keselamatan misalkan. Kalau itu benar berarti keselamatan tergantung pada kasih kita kepada Tuhan, bukan tergantung kasih Tuhan kepada kita dong. Kalau saya lagi kasih mula-mulanya kuat, saya selamat. Kalau minggu depan lagi enggak selamat, berarti keselamatan bisa timbul hilang. Keselamatan tidak tergantung kasih Anda kepada Tuhan. Keselamatan hanya tergantung kasih Tuhan kepada kita. Betul? Karena apa? Keselamatan adalah kasih karunia. Nah, oke, saudara, nanti di bulan depan saya akan sampaikan lebih jelas lagi. Baik, dari sini kita ngerti bahwa ini yang dimaksud, kita nggak boleh hidup di 2 perjanjian. Perjanjian yang lama sudah usang, Alkitab mengatakan demikian. Contoh saya dengan Pak Roy bikin janji.
Saya punya rumah, Pak Roy ngontrak. Kemudian perjanjian pertama saya anggap, waduh ini apa harus perlu diperbaiki. Kita buat perjanjian yang baru. Maka perjanjian lama nggak berlaku lagi. Saya dan Pak Roy terikat dengan perjanjian yang baru. Anggap ya? Amin. Oke, yuk langsung saudaraku. Apakah Anda mengerti bahwa apa yang membuat perjanjian baru itu baru? Apakah Anda mengerti apa yang membuat perjanjian baru itu baru? Anda bersyukur nih, baru Anda yang dengar ini nih, amin. Kurang mantap aminnya, amin. Haleluya. Apakah Anda mengerti apa yang membuat perjanjian baru itu baru? Next, saudara. Apakah Anda mengerti apa yang sudah Yesus bayar? Ya, saudara. Terus, saudara. Berikut 6 perbedaan perjanjian yang baru dengan perjanjian yang lama. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama. Saya bicara tentang Old Covenant dan New Covenant, bukan Old Testament dan New Testament. Ya, New Testament bicara kitab perjanjian baru, tapi New Covenant itu perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru dimulai kapan? Saat Yesus lahir? Tidak. Banyak orang berpikir perjanjian yang baru dimulai dari Yesus lahir. Bukan. Perjanjian yang baru dimulai saat Yesus mati di kayu salib. Maka Bapak Ibu, waktu Yesus di perjamuan terakhir, dia mengangkat cawan, dia berkata, inilah cawan perjanjian baru. Jadi perjanjian baru dimulai dari mana? Saat darah Yesus tercurah di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, pada waktu Yesus berkata, sekalipun Yesus yang bicara, ya di dalam Alkitab kan ada yang di tulisannya pakai huruf merah ya, betul ya? Betul apa betul? Ya, bukan Alkitab di handphone, Alkitab di buku itu loh. Ada yang merah, kalau merah tulisan siapa? Moses. Tulisan Tuhan, bukan tulisan LAI. Kalau merah itu maksudnya LAI menulis sebagai apa? Sebagai perkataan Tuhan, perkataan Yesus. Kalau yang tulisan warna hitam itu Matiusnya atau Lukasnya atau siapanya gitu kan? Nah, saudara Anda pikir bahwa itu perkataan Yesus berarti semuanya itu untuk saya. Belum tentu untuk saudara. Contoh Yesus itu ada tulisan merah. Celakalah kamu, orang-orang Farisi, kan bukan untuk Anda. Anda orang Farisi bukan? Nah kalau bukan, ya bukan untuk Anda. Tapi kalau merasa Anda Farisi, itu untuk Anda, makananmu itu. Ngerti nggak? Nah baik. Berikut 6 perbedaan perjanjian yang baru dengan yang lama. Ya. 1. Perjanjian baru adalah perjanjian, baca sama-sama, kasih karunia. Nah, perjanjian baru adalah perjanjian apa? Di perjanjian lama, dengarkan baik-baik, di perjanjian lama Anda menuai apa yang Anda tabur. Tapi di perjanjian yang baru Anda menuai dari apa yang Yesus tabur. Wow. Saudaraku, menuai dari yang kita tabur aja udah banyak, betul nggak? Itu perjanjian yang lama. Apalagi menuai dari apa yang Yesus tabur. Wow, unlimited saudara. Amin. Ini dia. Loh Pak, kalau begitu kita nabur itu gimana? Iya, kamu nabur dalam motif yang berbeda. Di perjanjian lama kamu nabur seperti Ishak. Tapi dalam perjanjian baru kamu menabur karena kasihmu kepada Tuhan. Amin. Bukan supaya kamu tambah dikasih, no. Kamu orang yang sudah diberkati, bukan akan diberkati. Ini loh, saudaraku, saya memang harus memborbardir cara berpikir jemaat yang sudah berabad-abad dari zaman Belanda ini, saudaraku ya. Itu udah ditanam dengan perjanjian yang lama, maka hidupnya masih dengan pola perjanjian yang lama. Ya, kita baca lagi 1, 2, 3, ya. 2, 3, ini baca.
Iya, yang keras dong. Di perjanjian baru katakan saya menuai apa yang Yesus tabur. Amin. Di perjanjian lama saudara mendapat karena Anda melakukan. Betul nggak? Karena kamu ngelakuin, kamu dapat. Ya, saudaraku. Tapi di perjanjian baru, ya, revival duduk depan, jangan di belakang. Di perjanjian baru Anda mendapat karena apa yang Yesus telah lakukan. Kok nggak amin ya? Bisa coba tangkap nggak apa yang saya katakan, bisa nangkep nggak? Gini nih, di perjanjian lama saya mendapat karena saya melakukan. Ya, karena saya melakukan saya mendapat dong. Ya, makanya dikatakan kamu menuai dari apa yang kamu tabur. Tapi di perjanjian yang baru kamu menuai dari apa yang Yesus tabur. Di perjanjian lama Anda mendapat karena Anda melakukan. Tapi di perjanjian baru Anda mendapat karena apa yang Yesus telah lakukan. Itulah grace, itulah kasih karunia. Kasih karunia berkata semuanya adalah pemberian. Setiap berkat rohani adalah milik kita karena Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Efesus 1 ayat 3 yang berbunyi, terpujilah, puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat rohani di dalam surga. Bukan akan, telah, saudaraku. Ini perbedaan yang pertama. Perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Namanya aja kasih karunia. Kalau Anda bekerja dan Anda dapat upah, itu adalah hak saudara. Tapi kalau Anda nggak bekerja, Anda dikasih, itu bukan hak, itulah kasih karunia. Betul? Anda nggak kerja apa-apa kok dapat sesuatu, itu kasih karunia. Kalau Pak Roy kerja di sebuah perusahaan, kemudian tanggal 1 dia gajian, saudaraku, Pak Agus tanggal 1 gajian, itu diperhitungkan sebagai hak. Kenapa? Lo kerja kok. Betul nggak? Lah Pak Agus nggak kerja, kemudian dapat duit dari bosnya nih lo, itu namanya kasih karunia. Lo nggak kerja kok dapat. Amin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, apa kasih karunia? Kasih karunia artinya apa? Saudaraku, Anda nggak ngapa-ngapain. Oh nggak amin. Anda nggak ngapa-ngapain, Tuhan beri keselamatanmu, kemakmuranmu, kemenanganmu, kesehatanmu, kesembuhanmu. Amin. Nah, banyak orang yang masih hidup dalam masih kakinya di perjanjian yang lama, zigzag satu kaki. Masa sih gampang begitu? Saudaraku, lo wong gampang kok Anda mau bikin susah? Gampang memang itu. Apa yang Anda lakukan untuk Anda selamat? Nggak ada. Apa yang Anda lakukan sehingga Anda selamat? Maka khotbah saya minggu tanggal 29 Agustus nanti, saya bilang begini. Kalau untuk keselamatan aja, hanya percaya. Apalagi mujizat yang lebih kecil. Terobosan keuangan, kesembuhan. Percaya aja udah. Itulah gaya hidup rest. God already do the best. Anda akan mengalami kasih karunia. Tepuk tangan buat Tuhan. Nomor 2, saudara. Perjanjian baru adalah perjanjian istirahat. Ini yang saya khotbahkan Kamis lalu dan minggu kemarin tanggal 22 Agustus dan minggu nanti tanggal 29 Agustus. 3 sesi tentang rest. God already do the best. Bapak Ibu, perjanjian baru adalah perjanjian istirahat. Di bawah perjanjian lama semuanya adalah lakukan, lakukan, lakukan. Do the best, do the best. Sisanya biar Tuhan yang ngerjain. Banyak orang Kristen hari ini, betul nggak Pak Sony? Banyak orang Kristen hari ini masih pakai prinsip lakukan, lakukan, lakukan. Kapan istirahatnya? Lakukan, sementara di perjanjian baru semuanya, baca sama-sama. Sudah dilakukan, sudah dilakukan, sudah dilakukan. Maka izinkan saya tanya, kalau Anda berdoa, Tuhan,
Ya, kesembuhan. Doa orang-orang Kristen hari ini berdoa apa? Minta kesembuhan. Harusnya mendeklarasikan kesembuhan yang sudah Tuhan berikan di kayu salib 2000 tahun lalu. Kenapa banyak orang Kristen gak maksimal dalam kehidupannya? Karena dia hidup di dalam perjanjian baru, maksudnya di era perjanjian baru, tapi masih pakai pola perjanjian yang lama. Sama seperti kalau Anda dan saya, saudaraku, saya lahir di zaman generasi Orde Baru. Ya, dan saya bertumbuh dalam zaman generasi Orde Baru. Ya, tamat SMA masih Orde Baru. Bahkan saudaraku, saya menikah pun masih Orde Baru. 98 revival lahir, itulah Orde Baru sudah lengser. Ini zaman reformasi, zaman yang berbeda. Nah, kalau saya masih memakai cara di Orde yang baru, saya nggak bisa. Nah, sama di bawah perjanjian lama semuanya bicara tentang Anda lakukan, Anda lakukan, Anda lakukan. Tapi dalam perjanjian baru sudah dilakukan oleh Yesus. Katakan, sudah dilakukan, sudah diselesaikan. Makanya perjanjian istirahat, rest. God already do the best. Dia sudah melakukan untuk Anda. Kemakmuranmu sudah dilakukan di kayu salib. Bagian saudara hanya berserah, menerima, percaya. Amin. Oke, saudaraku ya. Baca sekali lagi yang keras. 2, 2, 3. Amin. Sudah selesai, sudah dilakukan, sudah selesai. Amin. Dalam perjanjian baru ingat, sudah dilakukan, sudah selesai. Iman adalah beristirahat atau berserah penuh, percaya, bukan melakukan. Dengarkan, angkat tanganmu Bapak Ibu yang di rumah maupun di sini. Hanya ketika saudara beristirahat, berserah, percaya, beristirahat dalam karya salib Yesus, Tuhan bisa memulai pekerjaan baiknya dalam hidupmu. Saat itulah kasih karunia-Nya melimpah atas pekerjaanmu, atas kandunganmu, atas bisnismu, atas kesehatanmu, melimpah-limpah. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Amin. Dengarkan, hanya ketika Anda beristirahat, disitulah Tuhan mulai bekerja. Maka saya pernah katakan berkali-kali, selama Anda belum frustasi dengan kekuatan diri sendiri, Anda tidak pernah bisa mengandalkan kasih karunia. Karena kasih karunia Tuhan bekerja di saat saudara rest, di saat saudara berserah. Ibrani 4 ayat 11, orang Israel gagal untuk memasuki hari istirahat. Bagi Anda yang di rumah maupun yang di sini belum dengar khotbah minggu kemarin, tolong dengar dulu karena ini sambungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ulangi lagi. Hanya ketika saudara dan saya beristirahat dalam karya sempurna salib Yesus, disitulah Tuhan bisa mulai pekerjaannya yang baik dan melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita enggak hanya butuh kasih karunia keselamatan, kita butuh kasih karunia kesehatan, kita butuh kasih karunia promosi, kita butuh kasih karunia perlindungan, kita butuh kasih karunia finansial, kita butuh kasih karunia terobosan. Nah, kapan itu terjadi? Saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya beristirahat di bawah salib Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Perjanjian lama dicirikan oleh usaha manusia yang tak kenal henti untuk mencapai standar kekudusan, untuk mencapai standar kekudusan yang tidak akan pernah tercapai. Saya ulangi, perjanjian yang lama
Cirinya adalah usaha tak kenal henti untuk mencapai standar kekudusan. Saya tegasin, saya garis bawahi, yang tidak akan pernah tercapai. Sementara perjanjian yang baru dicirikan dengan beristirahat dan damai sejahtera Roh Kudus. Itu cirinya. Saudara dan saya bisa kudus karena kekudusan itu diberikan kepadamu. Saudara dan saya menjadi orang benar bukan karena Anda berbuat benar, tapi karena kebenaran itu dihadiahkan. Bahkan Anda menjadi kebenaran Elohim, kebenaran Bapa. 2 Korintus 5 ayat 21. Betul? Siapa yang bisa hidup benar? Kita menjadi orang benar karena kita dianugerahi kebenaran. Barusan saudaraku ada yang tanya, Wahyu 20, Pak, kalau Tuhan gak mencatat, kenapa di Wahyu 20 ada kitab kehidupan, perbuatan yang baik? Lihat aja judulnya, perikop itu hukuman. Hukuman itu untuk siapa? Kambing, bukan untuk domba. Kalau Anda domba gak perlu takut, Tuhan gak catat. Betul? Tapi kita sekarang karena kita ngerti identitas kita sebagai orang benar, hiduplah benar. Identitas kita sebagai orang yang dikasihi, kita bisa mengasihi. Identitas kita sebagai orang yang diampuni, kita bisa mengampuni. Identitas kita sebagai orang yang sudah dikuduskan, kita berjalan dalam kekudusan yang Tuhan beri. Itu bedanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Nomor 3. Saya sampai di nomor 3 dulu. Kenapa? Karena nomor 3-nya aja itu perikopnya masih banyak lagi dulu. Ya, baca sama-sama. Perjanjian baru adalah perjanjian hidup yang baru. Pengajaran perjanjian lama akan membuat otak Anda tumpul dan hati Anda mengeras pada kebaikan Tuhan. Maksudnya apa, Pak? Pengajaran perjanjian lama karena apa? Karena berbicara tentang saya harus lakukan, saya harus lakukan, saya harus lakukan. Jadi begitu mau menerima kebaikan Tuhan, mereka mengeraskan hati. Halo? Betul apa betul? Makanya Anda lihat, agama Yahudi nggak akan berkembang. Kenapa? Saudaraku, karena Yahudi itu satu agama, satu bangsa, satu bahasa. Makanya perwira Kapernaum, saudaraku, datang ke Yesus, dia merasa nggak layak, aku bukan orang Yahudi. Dan dia menyangka Yesus itu rabi untuk Yahudi. Anda tahu perempuan Sirofenisia, makanya dia berpura-pura Yahudi. Waktu Yesus datang, Yesus anak Daud, kasihlah aku, itu julukan untuk rabi yang keturunan yang boleh memanggil Yesus anak Daud adalah orang-orang Yahudi asli. Dia pura-pura Yahudi. Betul? Nangkep ya? Nah ini dia, saudara, pengajaran perjanjian lama membuat otak Anda tumpul dan hati Anda mengeras pada kebaikan Tuhan. Siapa yang menolak Yesus? Coba jawab. Siapa yang menolak Yesus? Halo? Orang apa? Yahudi, orang yang tahu Taurat. Siapa yang menolak Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Orang yang tahu Taurat. Mengeraskan hati kepada kebaikan Tuhan. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat karena apa? Karena Tuhan tahu Anda nggak bisa melakukan hukum Taurat. Maka perlu ada satu, yaitu Yesus yang menggenapinya. Bagian kamu hanya terima dia. Tapi karena apa? Saudaraku, karena mereka udah terbiasa dengan pengajaran itu. Sulit untuk membuka hati. Otak mereka tumpul, hati mereka keras. Maka berita kasih karunia bagi orang Yahudi kebodohan. Bagi orang Yunani omong kosong. Tetapi pengajaran perjanjian baru menyingkirkan selubung yang menutupi pikiranmu dan menyingkapkan kemuliaan Bapa. Yang membuat orang lepas dari Kristus itu apa? Saat dia kembali kepada perjanjian perbuatan. Galatia 5 ayat 4.
Kristus nggak ngefek dalam hidupmu, kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu kembali ke perjanjian perbuatan, ke hukum Taurat. Hukum Taurat itu bicara perjanjian perbuatan. Yaitu apa? Kamu diberkati, kamu begini kalau kamu berbuat. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus berbuat, kamu menerima. Itu semuanya grace, semuanya pemberian, semuanya kasih karunia, semuanya sola gracia. Nah, amin. Dan ini nggak mudah diterima orang-orang. Masa sih gampang begitu? Masa sih gampang begitu? Itu sulit bagi mereka, makanya hatinya keras, otaknya tumpul. Akhirnya menolak kasih karunia Tuhan. Anda lihat saudaraku, jelas-jelas Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Jelas-jelas Yesus banyak bikin mujizat. Orang Yahudi masih ngomong, berikan kami mujizat yang lebih banyak supaya kami percaya. Intinya mereka tetap nolak Yesus. Kenapa? Karena terbiasa dengan perjanjian perbuatan. 4.300 agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Walaupun nama dan pemimpin berbeda, nabinya, rabinya berbeda. Cirinya satu, semuanya mengandalkan perbuatan. Gampang. Oke, saudara. Dan tanpa selubung itu, saudara dan saya ditransformasi oleh Roh Kudus menjadi serupa Yesus dengan kemuliaan yang semakin besar. Ayatnya di 2 Korintus 3 ayat 18. Dalam perjanjian lama, harapan terbaik Anda adalah usaha perbaikan diri yang tak ada habisnya. Tapi dalam perjanjian baru, Anda adalah ciptaan baru. Kok enggak amin ya? Yang lama sudah berlalu. Manusia yang baru dengan hati dan pikiran yang baru. Pastor Chris dalam Rapsodi, renungan Rapsodi sering berkata, kita ini spesies yang baru, ciptaan baru. Nggak pernah ada sebelumnya. Betul? Sementara dalam perjanjian yang lama, harapan terbaik saudara adalah usaha perbaikan menjadi baru yang nggak ada habisnya dan nggak pernah baru. Tapi dalam perjanjian yang baru, angkat tanganmu, saya adalah ciptaan baru. Amin. Katakan yang keras, saya adalah ciptaan baru. Manusia yang baru, dengan hati yang baru, dan pikiran yang baru. Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Amin. Lahir dari Roh membuat kita bukan lagi tawanan dosa, tapi ahli waris bersama Kristus. Sekarang saya mau kasih tahu, bukankah Anda melihat bedanya? Ini dia. Perjanjian lama, jika engkau sungguh-sungguh, jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Perjanjian lama, jika engkau melakukan. Lihat, semuanya melakukan. Jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Jika engkau menanyakan dia, ayatnya Anda boleh baca di rumah. Jika engkau hendak mempersembahkan sesuatu bagi dia. Ini dia saudaraku. Jika engkau hidup menurut ketetapan-ketetapanku, bla 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 bla. Kemudian Ulangan 7 ayat 12, jika engkau mendengarkan. Ulangan 23 ayat 21, jika engkau bernasar. Ulangan 28 ayat 2, jika engkau mentaati segala perintahku, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka aku akan mengangkat engkau. Ulangan 28 ayat 1 sampai sekian, itu bicara untuk Anda diberkati. Syaratnya adalah engkau mendengarkan A, B, C, D, E. Jujur saya mau tanya, bisakah melakukannya? Pak Roy, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Bebek aja nyimpang kok. Loh, betul. Maka Bapak Ibu, perjanjian yang lama dasarnya adalah apa? Dengarkan ini, janji rapuh manusia kepada Tuhan. Kenapa saya katakan rapuh?
Bangsa Israel di Gunung Sinai janji, aku akan mentaati segala perintahmu. Enggak tunggu 1 tahun Pak, kelamaan. Enggak tunggu 1 bulan Pak, kelamaan. Enggak nyampe seminggu. Berontak sama Tuhan. Ngulangi lagi. Janji lagi. Ngulangi lagi. Gagal lagi, janji lagi, gagal lagi, janji lagi, gagal lagi. Itulah perjanjian yang lama. Maka dikatakan perjanjian yang lama itu cacat. Bukan di pihak Tuhan cacatnya, di pihak orang Yahudi. Dan saudaraku mohon maaf, Anda dan saya bukan orang Yahudi. Anda dan saya orang Indonesia. Perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Bukan dengan saudara. Saudara orang Semarang. Nggak ada Tuhan janji sama orang Semarang. Tapi perjanjian baru adalah perjanjian antara Bapa dengan anak. Nah kita percaya sama anak, maka hidup kita terhisap di dalam anak itu. Dan anak yang bernama Yesus ini janjinya mulia, tidak rapuh, dia selalu menepati, dia nggak pernah ingkar janji. Anda dan saya ada di situ Bapak Ibu. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, amin. Anda lihat saudara, jika engkau mematuhi, Ulangan 28 ayat 2, jika engkau mentaati, ini loh bagianmu. Tapi jika engkau nggak patuh, engkau nggak taat, Ulangan 28 ayat 15 sampai seterusnya, maka kutuk ini akan mengelak kepadamu. Kegilaan, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, itu. Maka saya katakan, wabah di dalam perjanjian yang lama adalah apa saudaraku? Murka Tuhan. Karena orang melanggar hukum Taurat. Tetapi Anda dan saya sudah ditebus dari hukum Taurat. Maka Anda dan saya tidak kena di dalam hukuman ini. Murka Allah akan dosa sudah dipuaskan di kayu salib. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Ngerti ya? Oke terus saudara. Nah dalam perjanjian yang baru, karena Yesus sudah melakukannya. Baca sama-sama. Saya diampuni. Saya mau tanya, Yesus berkata gini, nanti saya akan khotbahkan bulan-bulan depan. Kalau kamu nggak mengampuni dosa orang lain, dosamu nggak diampuni. Itu Yesus ngomong di dalam perjanjian yang lama, Pak, Bu. Karena belum dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru dimulai kapan tadi? Saat Yesus mati di kayu salib. Ingat, pengampunan Tuhan tidak tergantung pada saudara. Tuhan ngampuni waktu kamu percaya. Aku percaya Yesus Tuhan, udah kamu selamat. Dosamu diampuni, kamu jadi orang benar. Nah, kita bisa mengampuni karena kita sudah terlebih dulu diampuni oleh Tuhan. Ngerti? Tepuk tangan yang ngerti, katakan amin. Terus, 1 Petrus 2 ayat 24, saya sudah. Nah, di perjanjian yang lama, sekali lagi, ini mimbar ini salib. Mereka berdoa melihat ke depan. Yaitu apa? Tuhan tolong sembuhkan aku. Di perjanjian yang baru, kita bersyukur 2000 tahun yang lalu. Kita lihat ke belakang, Tuhan sudah menyembuhkan aku. Nah ini, maka Anda hanya bagian percaya menerima. Kamu akan lihat kesembuhan terjadi bagimu. Amin. Itu yang saya alami dengan mata saya. Oke, saudaraku, di perjanjian yang lama, Anda berdoa, Tuhan tolong berkati aku. Aku miskin Tuhan. Oh Tuhan berkati aku, jangan ada kesakitan. Doa Yabes, saudaraku. Oh bagus sekali. Kalau Anda waktu itu hidup bareng zamannya Daud, Simpson, Goliat, Anda bagus doa seperti itu. Tapi sekarang Anda hidup di zaman Agung Takaryana. Doa seperti itu udah nggak apalagi udah nggak direken sama Tuhan. Doamu harus begini, Tuhan terima kasih, aku sudah diberkati. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mengampuni dosaku. 2000 tahun lalu Engkau sudah menyembuhkan aku. Itu doanya. Amin. Nah ini mengubah cara hidup orang Kristen dari perjanjian yang lama ke perjanjian yang baru. Ini harus diviralkan. Nangkap Bapak Ibu ya, ini haleluya. Kita pun kadang-kadang masih tergoda berdoanya gaya perjanjian lama. Ini. Maka di dalam perjanjian yang baru, kamu sudah sembuh, kamu sudah diberkati, kamu sudah dibenarkan. You are blessed, you are loved, you are favored.
Amin. Sudah. Terus saudaraku, kamu sudah dikuduskan. Kok yang amin cuma satu, yang lain masih kudus? Kamu hebat. Wow. Coba Bapak Ibu ingat gambaran orang dalam kitab Perjanjian Lama yang hidup gaya dengan Perjanjian Baru itu Daud, saudaraku. Kesadaran Daud sebagai orang yang dikasihi itu yang membuat dia berani lawan Goliat. Kenapa? Dia ngerti, aku dikasihi Tuhan kok. Nyawaku nggak di tangan Goliat, nyawaku di tangan Tuhan. Itu. Nah, kalau Anda punya kesadaran begini sama COVID juga nggak akan takut. Percaya. Kenapa? Nyawa Anda di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Kamu diterima. Siapa yang terima kamu? Bapa. Amin. Karena apa? Karena Yesus. Ingat baik-baik. 2 loh batu, kemudian mana, kemudian tongkat Harun yang pernah bertunas, ditaruh di mana Pak Sony? Di dalam tabut perjanjian. Terus ditutup dengan tutup pendamaian. Nah, sudah ditaruh, ditutup. Artinya apa? Orang nggak boleh lihat-lihat. Kalau Anda pernah nonton film Indiana Jones, yang lihat mati. Nggak boleh dilihat. Artinya apa? Loh, Tuhan aja udah naruh 10 hukum itu ditaruh di situ. Kamu nggak boleh lihat. Yang kamu lihat apa? Tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu siapa? Yesus. Loh, kok kita masih ngulik-ngulik yang di dalam yang sama Tuhan aja udah ditutup? Itulah saudaraku. Wow. Amin. Lo coba, loh batu itu berisi 10 hukum, ditaruh di dalam tabut perjanjian, ditutup dengan tutup pendamaian. Yang lihat mati, kita nggak boleh lihat, udah jangan ungkit-ungkit. Maka dalam kitab Yeremia 600 tahun sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan, aku akan memberikan perjanjian yang baru yang akan dituliskan di hatimu. Apa yang dimaksud perjanjian baru? Bukan hukum Taurat 10 hukum ditulis di loh hatimu. Kalau Anda tahu 10 hukum Taurat ditulis di loh hati, kamu akan apal. Kita belum tentu apal. Kalau baca bisa, kalau apal belum tentu. Ini artinya apa? Bukan itu yang dimaksud perjanjian yang baru. Oke ya, terus Anda dicintai, Anda diterima, terus udah selesai. 3 ini. Kita ulangi judulnya yang awal aja. Nomor 1, perbedaan perjanjian lama dan baru. Perjanjian baru, baca sama-sama, adalah perjanjian kasih karunia. Di perjanjian lama, saya menuai apa yang saya tabur. Tapi di perjanjian baru, saya menuai apa yang Yesus tabur. Wow, Yesus nabur. Dia nabur apanya? Hidupnya sendiri. Kita menuai apa? Wow, jiwa-jiwa. Maka aku berikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Maksudnya sebagai ganti nyawanya Yesus. Bangsa-bangsa diberikan. Nomor 2, saudaraku, perjanjian baru adalah perjanjian istirahat. Di bawah perjanjian lama semuanya adalah lakukan. Tapi di bawah perjanjian baru semuanya sudah dilakukan Yesus. Sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan paling meriah. Nomor 3, perjanjian baru adalah perjanjian hidup yang baru. Maksudnya apa? Hidup saudara harus menyesuaikan diri, bukan lagi hidup seperti orang dalam perjanjian lama. Hidup yang baru. Pengajaran perjanjian lama akan membuat otak Anda tumpul dan hati Anda, saudaraku, menolak kebaikan Tuhan. Karena Anda berpikir Anda belum cukup layak, Anda belum cukup baik. Kenapa? Karena upaya Anda belum selesai, karena perjuangan Anda belum selesai. Sampai kapan dol? Kamu gak akan pernah selesai upaya perbaikan diri sendiri yang gak pernah henti. Tapi perjanjian baru menyingkirkan selubung yang menutupi pikiranmu dan menyingkapkan kemuliaan Bapa dalam dirimu. Sehingga kamu ngerti, oh aku ciptaan baru, aku layak karena Yesus, aku benar karena Yesus, aku kudus karena Yesus, aku diberkati karena Yesus, aku sempurna karena Yesus. Gak ada yang bisa aku sombongkan. Bangkit berdiri, haleluya. Sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas
cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Bapak Ibu, mari angkat roti dengan tangan kanan saudara yang di rumah maupun yang di balarea. Ingat baik-baik bahwa perjanjian yang baru dimulai dari kematian Yesus di kayu salib, yang malam ini kita peringati lewat perjamuan Tuhan. Darahnya dicurahkan, itulah era perjanjian yang baru. Maka perjanjian yang baru adalah baru. Saudara dan saya harus hidup sesuai dengan perjanjian yang baru ini. Bukankah roti yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kita sudah diberkati, kita sudah disembuhkan. Bagian kita hanya mengakui dan mendeklarasikan, mempercayai apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Kemudian Yesus mengambil cawan sudah makan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Bapak Ibu ingat Yesus ngomong itu malam sebelum dia diserahkan. Ini bicara perjanjian baru dimulai saat darahnya ditumpahkan di kayu salib. Inilah darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Inilah cawan kasih karunia. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami diberkati dengan firman-Mu. Kami bersyukur dan sebagai tanda syukur kami mau membawa persembahan kami, kembalikan persepuluhan kami, berkati semua tangan yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai, memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, sama-sama berkata amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.